Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 187. Kamu tidak perlu mengajariku. Setelah berbicara, Kak Imam berbalik dan bergegas keluar. Dapat dikatakan bahwa Kak Imam adalah orang yang cerdas. Sebelum Dr. Kin marah, dia segera melarikan diri. Hukuman terbesar pasti akan dimarahi oleh Bos Riko, paling berat pasti akan dipukuli. Jika Dr. Kin yang bertindak sendiri, maka akan gawat, mungkin saja tangan atau kakinya patah, atau bahkan nyawanya hilang. Thomas Kin tentu saja terlalu malas untuk memperdulikannya. Orang kecil semacam ini dia tidak langsung memukulnya, biarkan saja dia pergi. Saat Kak Imam yang lari, membuat semua orang menjadi bingung. Mereka tidak tahu apa yang terjadi dengan panggilan telepon itu. Yang mereka lihat adalah ketika Vivin menyebutkan nama Dr. Kin, pria itu langsung takut. Sepertinya dia ragu-ragu beberapa saat, lalu langsung menamparkan dirinya sendiri. Bahkan Vivin tidak menyangka bahwa nama Dr. Kin bisa begitu berguna. Dan orangnya saja tidak langsung memukulnya, dia hanya menyebutkan sebuah nama dan membuat Kak Imam yang sombong langsung menamparkan dirinya sendiri. Kekaguman terhadap Dr. Kin semakin dalam. Setelah Kak Imam pergi, semua orang tidak mau bernyanyi lagi dan pergi karena merasa takut. Ketika dia pergi, wajah Cara Song pucat dan tidak mengatakan sepatah kata pun kepada Wendy Ning. Pria ini benar-benar sampah. Di saat kritis, dia tidak ragu untuk mendorong dirinya keluar, dia benar-benar sampah. Dibandingkan dengan Wendy Ning ini, Thomas Kin masih sedikit lebih bertanggung jawab. Setidaknya jika pacar dan sepupunya dibuli, dia bisa membelanya. Meskipun tidak berguna untuk membela mereka, dirinya hanya sebagai umpan, tapi itu lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa, bukan? Wendy Ning juga merasa tidak enak, dia tidak berani banyak berbicara, nantinya baru cari kesempatan untuk memulihkan citranya. Dalam perjalanan pulang, Thomas Kin terlebih dahulu mengantar Yamada Su, lalu mengantar Vivin. Setelah Yamada Su turun dari mobil, kata Vivin berkata dengan dingin. Kamu terlalu gegabah hari ini. Kamu hampir mengalami bencana besar. Jika aku tidak menyebutkan nama Dr. Kin, kamu akan membuat Kak Imam kesal. Thomas Kin tidak berdaya. Dia menggelengkan kepalanya. Wanita ini memang seperti ini, selalu merasa benar sendiri, berpikir bahwa apa yang dilakukannya semuanya benar dan orang lain salah. Thomas Kin tidak menjelaskan apapun padanya, sudah cukup dapat pulang dengan selamat. Vivin mengerutkan kening, sikap macam apa ini? Aku mengajarimu bagaimana berperilaku dalam masyarakat. Mengapa kamu tidak tahu diuntung? Thomas Kin berkata, bagaimana aku berperilaku, tidak perlu kamu untuk mengajariku. Kamu benar-benar tidak berguna. Petik 2. Vivin menoleh dan menatapnya, wajahnya penuh amarah, seperti istri yang ditinggal suami meninggal. Awalnya, Vivin cukup puas dengan penampilan Thomas Kin hari ini, bagaimanapun, ketika dia diintimidasi, pria ini keluar untuk membelanya, benar-benar seperti pria pemberani. Hanya saja caranya bertindak sangat buruk, sehingga Vivin sengaja mendidiknya untuk menghindari hal tidak diinginkan di kemudian hari. Tapi tak disangka, pria tidak peduli terhadap kebaikan orang, jika bukan karena wajah kerabatnya, Vivin tak akan peduli padanya. Setelah tiba di rumah, baru saja memasuki rumah, dia mencium aroma yang dikenalnya. Thomas Kin membuka pintu kamar tidur dan dia melihat orang yang dikenalnya, Melissa Zhu. Melissa, kenapa kamu ada di sini? Mengapa Melissa Zhu tiba-tiba berkunjung di tengah malam?
Melihat wajahnya yang kemerahan dan bau alkohol di sekujur tubuhnya, sepertinya dia telah meminum banyak alkohol. Wanita-wanita ini benar-benar, setelah minum banyak alkohol, mereka semua suka pergi ke kamar Thomaskin. Melissa Zhu langsung pergi memeluk Thomaskin, dan aroma wangi mengalir ke pelukannya, yang membuat orang merasa lega. Tubuh Melissa Zhu sangat lembut, dia jatuh di pelukan Thomaskin. Thomaskin tidak tahu apakah tubuhnya memang begitu lembut atau karena dia mabuk. Kak Thomas, malam ini aku ingin tidur di tempatmu. Dr. Stranger Thomaskin, bab 188 Nyonya Muda Keluarga Jin. Melihat gadis di pelukannya, hati Thomaskin sedikit tergerak. Melissa Zhu telah bersamanya sejak kecil. Jika bukan karena hal yang tidak diinginkan tersebut, mereka mungkin sudah memiliki anak sekarang. Sejak kecil bermain bersama, gadis di depannya tidak pernah berubah. Dia murni dan baik hati, dan selalu baik padanya. Tepat ketika pikiran Thomaskin kembali ke 10 tahun yang lalu, sebuah suara tiba-tiba datang dari luar. Melissa Zhu, kamu cepat keluar. Suara Lydia Wang. Thomaskin mengerutkan kening, mengapa wanita gila ini datang ke rumahnya. Mendengar suara Lydia Wang, tiba-tiba Melissa Zhu menjadi cemas. Dia memeluk lengan Thomaskin dan bibirnya jatuh di bibir Thomaskin. Aroma manis mengalir ke hidung, lembut dan menyenangkan. Setelah beberapa detik, pintu terbuka, dan wajah Lydia Wang berubah drastis. Si Margakin, apa yang kamu lakukan? Setelah mengatakan ini, Lydia Wang melangkah maju dan mendorong Thomaskin menjauh, dan menarik Melissa Zhu dengan wajah marah. Kamu gila. Kamu melakukan hal semacam ini saat Melissa mabuk. Kamu bukan manusia. Melissa Zhu segera berkata, Bu, apa yang kamu bicarakan? Kak Thomas tidak melakukan apa-apa terhadapku, dan juga aku tidak mabuk. Dari keadaan Melissa Zhu dapat terlihat, dia hanya minum, tetapi dia tidak mabuk dan sangat sadar. Lydia Wang menggertakkan giginya dengan marah, tidak melakukan apa-apa. Kalian berdua berciuman. Jika aku tidak datang, kamu bisa menjamin bahwa dia tidak akan melakukan apapun padamu. Hantu yang percaya. Melissa Zhu, kamu perhatikan identitasmu, kamu akan segera menjadi nyonya muda keluarga Jin, jangan melakukan yang tidak-tidak. Petik 2. Mata Melissa Zhu memerah dan merasa sedih. Nyonya muda keluarga Jin, itu hanyalah keinginan kalian. Aku tidak pernah menyetujuinya. Lydia Wang mendengus dingin, persetujuanmu. Apakah membutuhkan persetujuanmu? Itu adalah kontrak pernikahan dua keluarga, hitam di atas putih. Perkataan Mak Comblang, kamu bilang tidak mau menikah terus tidak menikah. Apakah ada aturan di matamu? Petik 2. Melissa Zhu berkata dengan wajah sedikit mencela. Aturan. Kamu masih berani membicarakan aturan, pada awalnya siapa yang membuat kontrak nikah? Jelas-jelas perjanjian pernikahan tersebut awalnya keluarga Zhu dan keluarga Qin, dan kalian yang mengubahnya. Lydia Wang mendengus dingin. Keluarga Qin. Bagaimana mungkin ada keluarga Qin saat itu? Thomas Qin ini belum tidak kembali selama 10 tahun. Siapa yang tahu apakah dia hidup atau mati, apakah mungkin membuatmu menunggu? Perubahan kontrak pernikahan juga untuk kebaikanmu. Walaupun sekarang anak laki-laki bermarga Qin ini kembali, dia dan Tuan Muda Jin berdiri bersama, aku tetap akan menyuruhmu menikah dengan keluarga Jin. Jangan lupa, nyawa ibumu ini, Tuan Muda Jin yang menyelamatkannya, kamu juga tidak ingin orang lain mengatakan bahwa kami adalah keluarga yang tidak tahu berterima kasih kan? Petik 2. Kata-kata Lydia Wang ini sudah termasuk sopan, sedikit menggunakan kelembutan untuk melawan kekerasan. Setelah selesai berbicara, Lydia Wang menghela nafas, dengan suara serius berkata, Melissa, ibu juga untuk kebaikanmu sendiri. Kita sudah bersalah dengan keluarga Qi.
Jika kita tidak menemukan pendukung yang lebih kuat, cepat atau lambat keluarga kita akan berakhir. Sayangnya, tidak ada kabar dari CEO perusahaan Suan. Kamu tidak boleh hanya bergantung pada satu pohon. Petik 2. Demi keluarga Su, kamu sekarang hanya punya dua pilihan. Kalau tidak, berkencan dengan Tuan Muda Jin, atau mencari bos di belakang layar Suan Yuan Company. Aku juga tidak akan memaksamu. Ada dua jalan, kamu pilih saja. Bersambung.